Aku tuh curiga jangan-jangan orang yang bikin handphone itu belajarnya ya di dalam diri manusia itu pula gitu. Mm-mm. Sehingga kalau handphone itu bisa ngirim pesan jarak jauh, jangan-jangan manusia juga bisa ngirim pesan jarak jauh gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Terus kalau kemudian kita bisa WA-an sambil Spotify dan lain Mm-mm. sebagainya, jangan-jangan fokus itu juga nggak harus ke satu hal, tapi Ya, bisa ke banyak hal ya, gitu. ya. Singkat kata, manusia itu lebih lebih istimewa, lebih paripurna daripada handphone paling canggih di dunia barangkali. Mm-mm. Gimana kok Hen tentang hal ini? Ya, makanya kan ada istilahnya kan disebut sebagai penemu ya. Ya, bukan pencipta loh, Penemu. penemu. Penemu handphone, Mm-mm. penemu yang namanya itu jaringan, apapun itu. Iya, iya, iya. Ya, kenapa? Karena gini Mas, yang dari yang saya alamin tuh begini. Kan udah kan itu kan udah dituliskan gitu loh. Makanya kadang-kadang kita ini masih belum sadar pentingnya fokus. Gitu. Pada saat kita fokus, jadi gini Mas, kita nih ibaratnya gini, galau nih, dia turun nih. Stres, ketakutan, mau tidak mau, dia fokusnya adalah mencari solusi praktis kan. Ya kan? Mm-mm. Ikut ini, ikut itu, Mm-mm. tanya ini, Mm-mm. tanya itu. Tetapi yang bisa beresin itu kan praktek dia sendiri ke diri dia sendiri. Nah, di situ dia butuhkan fokus untuk menyembuhkan diri dia sendiri. Oke. Gitu. Nah mungkin langkah pertama Kohen ya, seperti yang udah diulang-ulang sama Kohen tadi, pada saat kita mengalami kebingungan yang teramat sangat, berada pada fase titik terendah, even itu dalam konteks finansial maupun spiritual, Ya. pertama harus menyerah total dulu gitu ya, berpasrah total dulu. Itu bisa ditempuh dengan jalan meditasi di keheningan. Yang penting kita mencoba untuk tetap ketika meditasi itu sadar penuh, hadir utuh begitu. Terus ketika sudah kita sering berada pada zona seperti itu kan, otomatis otak menjadi lebih bisa geser ke alfa gitu ya. Ya. Terus kemudian ide ada, tiba-tiba muncullah, oke, aku harus ikut kelas ini. Itu hasilnya akan berbeda ketimbang kemudian sebelum kita pasrah total, karena dorongannya masih, basisnya masih kekurangan, masih kemperungsung gitu ya. Betul, betul. Gigi mongso gitu. Iya Pak Didi ya, gigi mongso gitu ya. Gak ngenteni titi wongso gitu ya. Iya, kurang lebihnya seperti itu kalau di Jawa. Kalau Kang Abu ke susu gitu ya. Ya, betul. Nah, itu ya Kohen ya pertama ya. Basisnya berubah dulu gitu ya. Betul. Sehingga kita tidak selalu menggantungkan kepada orang-orang suci lah. Ya. Kalau di Muslim ada ustadz, ada kiai gitu ya. Oke, gitu kan. Betul, betul. Dan ini biasanya terjadi karena kita ini terlalu cepat menyimpulkan, Mas. Terlalu cepat menyimpulkan. Makanya kalau di room saya tuh saya selalu ngingetin, ojo ke susu. Ojo ke susu. Kamu tuh jangan perbanyak amati, jangan terburu-buru disimpulkan. Karena mana mungkin ada banyak hal yang belum kamu lihat secara utuh, belum kamu baca secara jelas, ya, yang nanti akan menghadirkan sebuah kesimpulan yang lebih baik gitu loh. Nah, artinya itu kan kembali lagi ke fokus ke hadir di saat ini kan. Nah, saya kasih gambaran gini, pikiran itu kan dia nggak bisa hadir di saat ini, Mas. Kita semua udah tahu lah ya, kalau orang-orang yang ngikutin ngaji Rasul udah ngerti nih ilmu dasar pikiran itu. Dia nggak bisa hadir di saat ini, dia ingin ke depan, dia ingin ke belakang. Pikiran itu sama dengan waktu gitu kira-kira. Betul, ya. karena dia bermain di dimensi waktu. Ya. Nah, pada saat kita bisa hadir fokus di saat ini, kita udah mengendalikan pikiran loh. Karena dia nggak bisa bawa kita loncat ke depan dan ke belakang lagi. Di situ kita udah jadi tuan pada saat itu atas pikiran kita sendiri. Sekali lagi, pikiran itu adalah waktu gitu. Masa depan dan masa lalu itu adalah pikiran. Dihadir di sini saat ini itu adalah keberadaan, itu adalah wilayah ketuhanan, itu adalah wilayah kesadaran gitu kan kira-kira? Iya, betul. Artinya pada saat itu pikiran itu udah nunduk sama kita. Nah, pada saat kita hadir di saat ini, di sini sekarang, kita bisa memerintah pikiran. Coba ya.
saya mau ke titik B. Kasih saya arahan solusi. Ya udah, pikiran itu seneng pada saat diberi tugas gitu loh. Tapi kalau kita nggak menjadi pengontrol, pengendali atas pikiran, nyelonong dia, Mas. Ya. Aku nggak bisa diam ini kata pikiran. Kamu nggak kasih tugas ya aku udah nyelonong. Itu yang bikin kita tuh ketemu banyak emosi. Di masa lampau ketemu depresi, ke depan ketemu anxiety gitu loh, kecemasan, ketakutan. Karena kesadaran tidak mengendalikan pikiran. Betul, karena kita nggak fokus untuk hadir di saat ini, di sini sekarang. Ketika kita hadir di sini saat ini sekarang, bisa menderita nggak? Dia akan lebih mudah penerimaan. Oke. Gitu loh. Ya, karena kita nggak mikirin besok gitu loh. Nah, jadi kalau yang saya alami itu penerimaan dulu. Pokoknya hadir di saat ini, di saat ini, di sini sekarang dulu. Dia masuk ke penerimaan secara utuh nih ya. Baru dia berserah. Oke. Dia nggak bisa berserah sebelum ada penerimaan itu. Contoh konkretnya gini ya, Kohen ya. Aku tuh kerja sama orang gitu ya. Tapi kemudian orangnya nggak konsekuen gitu ya. Ketika kemudian saya berpikir, kan mesti muncul kalau orang Jawa, jancuk gitu kan kira-kira ya. Misuh-misuh gitu, ngumpat gitu kan. Tapi ketika kita hadir di sini saat ini, yang tadi misuh-misuh tuh hilang gitu kan kira-kira. Iya. Nggak ada lagi yang kemudian aku takutkan karena udah hadir di sini saat ini sekarang gitu ya. Betul. Nah, yang bikin kita ngumpat kan karena kita inget gitu nah, kan kira-kira ya. Keinginan kan, keinginan yang tidak sesuai dengan realita gitu loh. Jadi ada yang namanya kan the power of now ya. Wah, itu kalau kita bisa mastering itu, Mas, hadir di saat ini, di sini sekarang, hidup tuh enak aja, Mas, enjoy aja. Kita ngomong nih, kita kayak ngobrol gini nih. Sesuatu hal-hal yang dimana tuh kalau dulu saya baru belajar spiritual itu kajian berat loh. Itu benar-benar menguras tenaga untuk memahami itu. Tapi kita bisa ngobrol ketawa-ketawa gini loh. Iya. Ya kan? Artinya kalau kita bisa mastering untuk power of now itu, present moment ini, kita udah jadi pengendali. Oke, menjadi pengendali atau bisa disebut sebagai menemukan terang kesadaran, melebur bersama Tuhan gitu. Nah, ada bonus secara fisik nggak, Kohen? Misal, ketika kemudian kita stay dengan sangat relax untuk kemudian selalu hadir di sini saat ini sekarang, itu kan secara tidak langsung bagasi atau beban-beban emosi-emosi negatif itu kan terurai dengan sendirinya gitu ya. Larut. Wajah menjadi lebih terkesan cerah, energinya menjadi lebih oke, kelihatan awet muda. Sampai ke situ nggak sih efeknya? Oh gitu? pasti, Mas. Gitu ya. Pasti. Karena kita enjoying the process gitu. Mau apapun yang hadir itu ya udahlah, ya wis lah. Berarti ini memang tanda kutip itu ya pasti ada pembelajarannya buat saya. Jadi dia sudah tidak lagi melihat yang tersurat, tapi melihat yang tersirat di belakang apa yang tersurat itu kan. Nah kalau hidupnya seperti itu sebenarnya kita ini lagi komunikasi loh. Kita lagi komunikasi. Kalau orang Jawa itu nrimo eng pandum dalam tanda kutip, bukan berarti terus kemudian kita udah nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi ada aja tuntunan sesuai dengan fitrah kita gitu ya. Oke, kamu hubungin ini gitu. Betul, ya itu dia. Ternyata ada kerjasama, kita bisa datangin cuan dan lain sebagainya gitu. Artinya kan nggak cuma niat ya, usaha juga dibutuhkan untuk melakukan yang terbaik. Tapi ojo kesusu soal hasil. Entar dulu lo ya. Itu yang di atas bilang ini ranah saya lo ya. Itu domainnya sana lah ya soal hasil ya. Yang penting kamu ya melakukan yang terbaik gitu loh. Jadi poinnya sebenarnya kita harus intensif untuk senantiasa belajar ke dalam diri ya, Kohen ya. Belajar ke dalam diri, jangan fokus belajar keluar terus. Guru itu sebenarnya adalah transformasi value, bukan pada sosok. Sehingga kemudian ketika kita mendewa-dewakan yang namanya sosok, itu justru nanti jatuhnya pada taklid gitu ya. Dan stagnasi pertumbuhan spiritual terjadi di situ. Betul. Dan kita masuk lagi ke satu kondisi di mana jiwa kita terjebak kembali, Mas. Karena sejatinya kodrat semua jiwa itu adalah bertumbuh, berevolusi. Kodratnya bertumbuh dan berevolusi. Berevolusi. Oke. Ngomong-ngomong soal jiwa gitu,
sepengetahuan Kohen dari proses belajarnya menggali ke dalam diri gitu. Kira-kira asal usul jiwa itu bagaimana, Kohen? Ya, asal usul jiwa itu sebenarnya ya kita ambil analogi adalah kita ini kan makhluk spiritual yang sedang mengalami pengalaman sebagai manusia. Nah, kalau saya nih konteksnya nih ibaratnya nih dari kacamata Buddhis. Oke. Nah, ini dongengnya gini, Mas. Kita nih ibaratnya nih handphone nih, Mas. Ya. Yang super canggih. Oke. Memorinya unlimited, koneksinya unlimited, RAM-nya unlimited, prosesornya unlimited. Ya. Tapi ini kondisi di mana kita berada di dimensi yang lebih tinggi. Ya. Nah, pada saat kita diajukan penawaran, mau nggak kamu gitu loh mengalami lebih banyak hal selain kamu hanya menjadi yang unlimited ini. Oh, boleh. Ya udah, aku kasih checklist lo ya. Nah, itu yang di dongeng itu disebut sebagai kontrak jiwa. Kamu nanti ngalamin dihianati, kamu ngalamin happy, kamu ngalamin yang namanya itu menjahati orang gitu kan, kemarahan, kebencian. Nih menunya, ya udah. Akhirnya dia turun tuh. Nah, masalahnya kan dia turun dimensi ke dimensi yang rendah ini kan, ya kan, dimensi 3 ini. Artinya speknya ikut turun. RAM-nya 2, memorinya cuma speknya turun. Sampai koneksinya cuma 2G. Gitu, Mas. Artinya memori itu kan dia nggak bisa bawa turun. Memori yang waktu di dimensi lebih canggih itu kan. Begitu dia turun spek, turun dimensi, dia hanya bisa membawa memori yang secukupnya bagi dia. Nah, memori jiwanya di mana? Ada di cloud. Kayak iPhone itu kan ada cloud storage kan. Iya kan? Nah, ini dia menunggu untuk diakses. Nah, tetapi pada saat dia di dimensi 3 ini belajar mengalami itu kan, mengalami pengalaman apapun itu. Ya. Nah, RAM-nya penuh, memorinya penuh. Sehingga yang terjadi adalah keterjebakan itu, Mas. Nah, kesadaran itulah dia tahu dia harus tumpahin. Tanda kutip lah ya, yang tadi bahasa tumpah, dia tumpahin. Artinya kan dia delete nih, free space nih. Iya. Baru memori jiwa itu turun dengan sendirinya lewat yang namanya intuisi. Dia akan mulai mengenal kembali. Meditasi itu soal mendownload itu. Iya. Ini penjelasannya terakhir ini menarik banget. Nanti di segmen 3 aku pengen belajar dari handphone gitu. Akan kita kaitkan dengan diri atau tubuh kita, potensi kita gitu ya. Karena yang bikin handphone itu jangan-jangan dia terinspirasi dari tubuh manusia juga gitu, jangan-jangan gitu. Saya curiga begitu gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kohen, bisa diseruput kopinya dulu. Iya, thank you. Seruput dulu ya. Aduh. Enak banget bisa sebat. Sip ya, lanjut ya. Tuh, Go. Tadi kita ngobrol terakhir tentang spek handphone, gitu ya. Analogi. Awalnya tuh speknya tinggi. Setelah kita turun dengan berbagai macam program-program yang nggak beres gitu ya, negatif gitu, speknya jadi turun gitu. Nah, Kohen, aku tuh curiga jangan-jangan orang yang bikin handphone itu belajarnya ya di dalam diri manusia itu pula gitu. Sehingga kalau handphone itu bisa ngirim pesan jarak jauh, jangan-jangan manusia juga bisa ngirim pesan jarak jauh gitu ya. Terus kalau kemudian kita bisa WA-an sambil Spotify dan lain sebagainya, jangan-jangan fokus itu juga nggak harus ke satu hal, tapi bisa ke banyak hal gitu. Singkat kata, manusia itu lebih istimewa, lebih paripurna daripada handphone paling canggih di dunia barangkali. Gimana Kohen tentang hal ini? Ya, makanya kan ada istilahnya kan disebut sebagai penemu ya. Bukan pencipta loh, penemu handphone,
penemu yang namanya itu jaringan, apapun itu. Iya. Kenapa? Karena gini Mas, yang saya alamin tuh begini. Di saat kita udah selesai kita sudah cerdas nih secara emosional nih Mas ya. Ini ada banyak ruang nih, ya, yang kosong. Sehingga pada saat kita terkoneksi dengan semesta itu, kita bisa masuk ke alam ide. Di alam ide itu, kita sudah bisa menemukan apa yang kita butuhkan loh ya. Apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena itu udah ada, itu masuknya di memori jiwa gitu loh. Kamu tuh ini prototipe kamu tuh ini, spek kamu tuh ini nih gini, yang canggih dulu nih kayak gini. Jadi artinya kamu download. Makanya kan handphone ini walaupun kita pakai bertahun-tahun, dia kan update terus sistemnya kan. Sesuai dengan perkembangan teknologi itu kan. Dia update terus. Begitu juga dengan diri kita. Semakin kita bisa fokus untuk ranah subjektif kita, ya, membereskan apa yang harus dibereskan, melepas yang bukan aku, ya. Artinya kita sedang berproses untuk kembali menjadi ya diri kita yang sejati itu. Nah, jadi saintis itu, para ilmuwan itu ya dia penemu, bukan pencipta. Kenapa? Karena prosesnya adalah dia mengakses kecerdasan yang ada di semesta itu, yang tanda kutip disebut sebagai alam ide, Mas. Dan kita, karena kita awalnya adalah makhluk spiritual, yang transenden, yang halus itu, kita bisa mengakses itu sebenarnya dengan kecerdasan spiritual. Tapi emosinya harus selesai dulu, gitu loh. Nah, supaya tidak terjebak dengan yang namanya itu ranah supranatural, gitu Mas. Nah, kalau dalam perspektif kesadaran Kohen, kan konsep hidup sesudah mati itu ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka, ada yang namanya reinkarnasi gitu. Kalau ditelisik, diteropong dalam perspektif kesadaran, bagaimana Kohen memandang reinkarnasi, seberapa penting surga dan neraka, tentang hidup sesudah mati itu bagaimana Kohen? Ini dari kacamata Kohen sebagai seorang Buddhis ya. Jadi Buddhis itu kan menganut yang namanya itu hukum karma. Ya. Jadi hukum karma itu adalah soal sebab akibat yang asal muasalnya dari perbuatan atau karma. Jadi kata reinkarnasi itu ada re di depannya Mas. Kembali, ya, lahir kembali, inkarnasi kembali. Nah, kalau kita masih hadir di kehidupan alam manusia ini, artinya kita sedang reinkarnasi. Ya, kita menggendong karma kita sendiri, kita mewariskan karma kita sendiri, ya, kita menerima akibat dari perbuatan karma kita sendiri, gitu loh. Ini nggak bisa diwariskan, ini nggak bisa diwakilkan. Diwariskan ke anak nggak bisa? Nggak bisa. Dia punya karmanya sendiri. Mungkin jodoh ada, ya, sebagai teman untuk perjalanan, gitu loh. Tetapi dia punya karmanya sendiri, saya punya karma saya sendiri. Nah, kata reinkarnasi itu ibarat gini Mas, reinkarnasi itu kita nih kayaknya jiwa nih masuk nih ke dalam gelas ini nih. Ini adalah roda karmanya nih, yang disebut sebagai samsara. Ya. Reinkarnasi itu adalah muter-muter di sini. Lahir kembali, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Nah, artinya di sini adalah kata re itu masih menyangkut dalam label jiwa kita. Iya. Nah, bagaimana untuk bisa keluar dari sini? Jalan satu-satunya adalah dharma. Berbuat baik sebanyak-banyaknya. Berbuat baik. Karena artinya apa? Makanya kalau di agama Buddha itu simple. Ya. Kurangi berbuat karma buruk, perbanyak karma baik. Tetapi ya, dalam proses itu esensinya adalah penerimaan dulu. Saya menerima semua karma baik yang saya lakukan di kehidupan lampau, ya, tanpa saya merespon untuk menghasilkan sebuah karma buruk lagi, gitu loh. Nah, otomatis pada saat dia berbuat baik itu, dia menjalankan dharma. Lama-kelamaan dia akan mengenal potensi dia, tahu misi jiwa dia.